Perkenalkan, nama saya Lucino Chahiro, NIM 19104169919, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Murzalin SDMM, mata kuliah E-Marketing. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah E-Marketing. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepala pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan. Soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, karena untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen, konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, contoh kuat untuk cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Sistem sangat bergantung pada alat yang membentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawabannya, jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah feed-based lending mengusulkan konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan agar dana yang didapat dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan 3 hal tersebut. Jawabannya, crowdfunding atau undur dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sejumlah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Yang kedua, mendaftarkan situs crowdfunding. Yang ketiga, mengunggah dan menentukan perkembangan proposal usaha. Soal yang keenam, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah. Apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Jawabannya, bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama, unduh aplikasi microtasking. Yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Yang ketiga, mengisi survei online. Yang keempat, menjadi referral domain atau website. Yang terakhir, menjadikan playlist di berbagai bidang. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawabannya, analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Terdapat 6 analisis situs web penting untuk pertumbuhan bisnis. Yang pertama, kendalikan pengunjung Anda dengan baik dan tingkatkan pengamanan penggunaan. Yang kedua, ketahui konten terbaik Anda dan fokus pada itu.
Yang ketiga, ini membantu SEO situs Anda. Yang keempat, lacak rujukan teratas, dan bangun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Yang kelima, manfaatkan tautan keluar teratas Anda paling sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, lacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkan untuk lebih banyak penjualan. Tujuan melakukan analisis web adalah banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Soal yang ke-8, ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya ada model TECHO. Sebutkan dan jelaskan model TECHO tersebut. Model TECHO adalah sebagai berikut. Yang pertama, think adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rancangan strategi untuk di dunia digital. Yang kedua ada create, menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Yang ketiga ada engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan. Yang terakhir ada optimize, adalah tantangan tentang perbaikan berkelanjutan. Soal yang ke-9, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS e-marketing. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelum mengikuti UTS e-marketing yaitu meringkas dari bab 1 sampai bab 2 dan membuat video record serta mengupload di YouTube. Sekian dari saya, terima kasih.